Pelaksanaan pemusatan latihan daerah Pelatda dibuka langsung Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi di Gor Lila Buana Denpasar. Dari 356 atlet yang tergabung dalam Pelatda, 36 atlet menghuni grade 1, 52 atlet berada pada grade 2, 157 atlet menempati grade 3, serta 111 atlet bercokol di grade 4. Dalam proses Pelatda desentralisasi akan diberlakukan promosi bagi atlet-atlet yang mengalami kemajuan maupun peningkatan signifikan untuk meraih medali pada PON, serta degradasi kepada atlet yang mengalami penurunan potensi meraih medali. Tim KONI akan turun ke lapangan untuk memantau. Sebaliknya, para pelatih dan cabur, karena ini sifatnya desentralisasi, dia harus membuat suatu laporan secara terukur dan tertulis terukur, sehingga kita bisa melihat ada suatu progres nggak dalam suatu latihan atau stagnan, bahkan turun. Meski program Pelatda baru dicanangkan, namun sejumlah cabang telah terlebih dahulu melakukan pemusatan latihan seperti yang dilakukan cabang judo. Wakil Ketua Umum Pengprov PJSI Bali, Nengah Sudiarte mengemukakan, pemusatan latihan cabang judo jelang PON Jawa Barat terbagi menjadi yakni 6 atlet berlatih di Platnas, sedangkan 10 atlet lainnya berlatih di Bangli. Selalu mempunyai program tersendiri ya, jadi judo tidak selalu berpengaruh kepada program dari KONI. Kalau KONI baru sekarang desentralisasi, kita sudah sentralisasi, dia nggak salah nanti gitu. Karena kita ada 2 tempat sentralisasi saat ini, bahwa yang 6 pejudo itu kita ada di Platnas, kemudian sisanya 10 pejudo ada di Bangli. Jadi kita sudah mengikuti program itu. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan kalah jauh, kalah bersaing, karena kita harus juga mempersiapkan dari segi fisik, kemudian teknik gitu, terutama mental mereka. Meski telah meloloskan 356 atlet ke PON Jawa Barat, jumlah tersebut diprediksi kembali bertambah karena cabang sepak bola baru memulai babak kualifikasi pra-PON pada pertengahan Maret. Alit Sidi dan Kadek Indrawan, Bali TV.